Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Yang saya garis bawah di sini adalah pemain-pemain yang akan menghadapi Vietnam adalah pemain-pemain yang memiliki mental yang sangat kuat. Kenapa saya katakan mental yang sangat kuat? Yang pertama, pemain Vietnam memiliki defense yang sangat bagus. Yang kedua, dari segi pertahanan Vietnam itu baik. Yang ketiga, Vietnam dapat mempermainkan emosi kita, di mana beberapa kali ketika kita jumpa dengan Vietnam pasti ada aja drama-drama yang terjadi di dalam lapangan, ya. Mereka ingin emosi kita terpancing, kita melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, dan itu berbuah kartu merah, kartu kuning, kartu merah, dan itu yang mereka inginkan. Ketika kita bermain dengan emosi, pasti tidak ada permainan yang baik jika dibarengi dengan emosi, jika dibarengi dengan ketidakpuasan ya terhadap lawan. Jadi tolong untuk timnas Indonesia U23, memang kalian masih muda, tapi tolong kalian kontrol emosi ketika menghadapi Vietnam. Mereka bermain dengan emosi, mereka akan mempermainkan emosional kalian. Kalian akan ketika kalian udah emosi, pastinya kalian akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius kepada mereka, dan kalian nanti mendapatkan kartu merah, kartu kuning. Itulah yang diinginkan mereka, dan permainan itu, strategi itu buyar karena emosi. Nah, jadi untuk menghadapi Vietnam bukan hanya dengan strategi saja, tapi mental yang kuat harus diterapkan, ya. Menurut saya pemain yang cocok atau striker yang cocok untuk menghadapi Vietnam ini adalah Hoki Caraka. Kenapa dengan Hoki Caraka? Kalau Gerard van der Boek memainkan Hoki Caraka di babak pertama, dan opsinya Jens Slaven bermain di babak kedua. Karena apa Jens Slaven bermain di babak kedua? Karena kita menjaga ketika kita seperti menghadapi Thailand, sampai extra time, sampai adu penalti. Jens Slaven tidak akan kuat jika bermain full time plus extra time plus penalti. Jadi menurut saya Gerard van der Boek bisa mempermainkan Hoki Caraka di babak pertama. Karena Hoki, saya yakin ini pemain bukan pemain abal-abal, bos. Ketika dia lagi diserang netizen, ketika dia lagi digoreng-goreng netizen, bahwasanya dia tidak pantas bermain ke timnas, tapi dia bisa menampilkan, teman-teman. Dia bisa menentukan, dia bisa membungkam mulut netizen. Penentu gol dari Hoki Caraka. Jika gol dari Hoki Caraka itu tidak masuk ke gawang, Indonesia nggak akan lolos, teman-teman. Tapi Hoki Caraka dia membuktikan, saya bisa. Tapi walaupun begitu, Hoki Caraka tidak berpuas diri. Dia mengatakan dia ingin menghasilkan gol dari permainan, bukan dari penalti. Nah, jadi kepercayaan diri dia itu sudah tinggi. Mental dia itu sudah tebal, saya katakan. Sudah tinggi. Jadi nggak ada lagi pemain semudah Hoki Caraka yang memiliki mental seperti dia. Nggak ada. Nggak ada, saya lihat. Dan saya berharap Hoki Caraka bisa menampilkan yang terbaik menghadapi Vietnam. Ya, pemain yang cocok untuk menghadapi Vietnam adalah Hoki Caraka. Ya, opsinya diganti di babak kedua Jens Slaven. Ya, kita untuk membackup kalau terjadi half time sampai 30 menit ya, terjadi adu penalti, itu yang kita jaga. Jadi saya tidak ragu dengan pelatih kita Gerard van der Boek. Waduh, gila ini. Ketika dia melakukan rotasi-rotasi yang di luar nalar kita, teman-teman. Di luar nalar kita. Gila. Dia bisa berani mengambil keputusan. Itulah pelatih. Itulah pelatih. Berani mengambil keputusan ketika tim dalam keadaan tidak memungkinkan untuk bertahan. Ya, dia bisa memainkan pemain bertahan menjadi penyerang. Nah, gila. Ini sumpah pelatih. Memang drill pelatih. Drill coach. Gila. Saya respect dengan pelatih Gerard van der Boek dan jajaran staff lainnya. Saya nggak habis pikir ya, dengan strategi ini kita bisa menang menghadapi Thailand. Sebenarnya memang banyak peluang kita ketika menghadapi Thailand. Tapi itulah tugas atau PR dari Gerard van der Boek. Tolong coach. Tugas ini adalah penyelesaian. Banyak peluang tapi tidak ada penyelesaian ya. Nggak ada finishing. Tolonglah, mungkin anak-anak timnas Indonesia U23 dilatih finishingnya lagi, karena menghadapi Vietnam, aduh ini pemain Vietnam ini
bukan pemain abal-abal. Ini pemain berkualitas semua. Counter attack-nya sangat mematikan, teman-teman. Sangat mematikan. Jadi, tapi walaupun seperti itu, saya yakin kita pasti juara. Kita pasti juara. Akhir kata saya katakan Indonesia juara. Gimana pendapat teman-teman? Apakah Indonesia bisa juara? Komen guys.